Untuk kawasan inti yang di situ ada istana dan gedung-gedung kementerian, memang itu semuanya dari APBN. Perkiraan kita adalah 20% dari total anggaran yang dibutuhkan. IKN kayaknya belum ada. Nanti saya bilang, Mbak, kan anggaran kita diblokir semua. Kok kayak progres gimana sih? IKN mangkrak nih. Pak Basuki menilai pandangan orang seperti itu. Bagaimana, Pak? Apakah pemerintah akan benar-benar memfungsikan IKN sebagai ibu kota penuh, Pak? Perintah Bapak Presiden dipercepat. Bukan untuk legacy bagi pemerintahan yang terdahulu, Pak? Kalau soal itu kan masing-masing punya persepsi. Pandangan masing-masing. Apakah Danantara ikut membangun IKN? Membutuhkan anggaran sekitar 205 triliun. Maksudnya bisa melebihi 466 triliun atau bagaimana, Pak? APBN-nya? Bisa. Selamat malam pemirsa. Beberapa waktu yang lalu, kalau Anda tentunya masih mengingat, Top Ekonomi pernah mengangkat topik dalam tanda petik IKN diblokir. Pada saat itu, pada bulan Februari secara mengejutkan, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan kepada masyarakat lewat pers bahwa saat itu anggaran IKN diblokir. Dan publik pun kaget dan berkesimpulan atau bahkan mengira pada saat itu bahwa IKN ini mangkrak. Tapi tidak lama kemudian pemerintah memastikan bahwa IKN tidak diblokir. IKN berlanjut dan bahkan mendapatkan tambahan dana dari APBN. Ibu Kota Nusantara atau IKN memasuki babak baru. Akhirnya, Presiden Prabowo Subianto mengambil keputusan yang sangat penting, yaitu memasukkan IKN ke dalam Proyek Strategis Nasional atau PSN. Di bulan Maret, Presiden Prabowo Subianto memutuskan IKN sebagai salah satu dari 77 proyek strategis nasional yang diandalkan Presiden Prabowo untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8%. IKN tancap gas. Keputusan Presiden Prabowo menjadikan IKN sebagai prioritas pemerintah ini sekaligus membantah spekulasi sebelumnya bahwa IKN diblokir, bahkan mangkrak. Spekulasi IKN diblokir sempat muncul setelah Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo bicara ke media bahwa anggaran IKN diblokir. Realisasi anggaran IKN per Februari ini ada nggak, Pak? Kan kemarin yang dipapalin tadi kan per Desember. Ya karena kan itu kan 2024 kan. Per 2025 udah ada realisasi nggak, Pak, anggaran IKN? Realisasi anggaran kayak IKN kayaknya belum ada. Nanti saya bilang, Mbak, kan anggaran kita diblokir semua. Kok kayak progres gimana sih? Anggarannya nggak ada progresnya. Buat beli makan siangnya Pak Menteri, itu progresnya. Atas pernyataan Menteri Pekerjaan Umum bahwa anggaran IKN diblokir, sebagian masyarakat pun berkesimpulan IKN mangkrak. Namun, alih-alih anggaran IKN diblokir, apalagi mangkrak, saat ini justru anggaran IKN melimpah. Presiden atas persetujuan DPR telah menyiapkan anggaran 48,8 triliun rupiah di APBN, siap digelontorkan di IKN mulai tahun 2025 hingga tahun 2029. Dana 48,8 triliun ini akan dipakai untuk membangun gedung DPR MPR, gedung Mahkamah Agung, gedung Mahkamah Konstitusi, dan bangunan vital negara lainnya. Target Presiden Prabowo tahun 2028, ibu kota politik Indonesia sudah pindah dari Jakarta ke IKN di Kalimantan Timur. Seperti apa situasi IKN saat ini? Inilah tahap penting terbaru di IKN di bulan Maret 2025. Kantor Otorita IKN resmi beroperasi. Ratusan ASN dan non-ASN saat ini telah bekerja di markas IKN atau Balai Kota Nusantara. Pegawai Otorita IKN bisa dikatakan aparatur negara pertama yang tinggal di Kota Nusantara, menjalankan fungsi kenegaraan IKN sebagai cikal bakal ibu kota negara. Disinilah Kepala Otorita IKN berkantor. Kepala Otorita IKN adalah pejabat setingkat menteri, namun juga menjalankan fungsi administrasi kenegaraan setingkat kepala ibu kota.
Perjalanan mulus IKN di pemerintahan Presiden Prabowo sangat menarik, sebab sepanjang Pilpres 2024 lalu muncul spekulasi jika Prabowo menjadi presiden belum tentu IKN dilanjutkan. Sebab dari sisi militer, IKN dinilai meragukan. Namun kini IKN aman di tangan Presiden Prabowo. Setidaknya hingga semester pertama tahun 2025, IKN aman. Tidak tersentuh pemangkasan besar-besaran anggaran seperti yang dialami semua kementerian dan lembaga negara lain. Alih-alih terkena pemangkasan anggaran, IKN justru berpotensi mendapat pembiayaan APBN yang melebihi rencana semula, yaitu hanya 20% dana IKN dari APBN. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN, APBN hanya akan membiayai sebagian saja dari seluruh biaya IKN sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau RPJM. Dalam RPJM tahun 2020-2024 disebutkan total biaya IKN adalah Rp466,98 triliun. Menurut pemerintah, APBN hanya akan membiayai Rp89,4 triliun atau sekitar 20% saja. Banyak yang bertanya kepada saya, terus anggarannya dari mana? Untuk kawasan inti yang di situ ada istana dan gedung-gedung kementerian, memang itu semuanya dari APBN. Perkiraan kita adalah 20% dari total anggaran yang dibutuhkan. Sehingga yang 80% adalah baik KPBU, baik PPP maupun dari investasi langsung oleh investor. Hingga tahun 2024, total APBN yang sudah digelontorkan di IKN mencapai Rp89 triliun. Dengan tambahan APBN Rp48,8 triliun yang sudah disepakati pemerintah dan DPR, maka total APBN untuk IKN mencapai Rp137,8 triliun, jauh di atas rencana awal Rp89,4 triliun. Soal biaya IKN yang ditanggung negara, ada yang menarik dalam revisi Undang-Undang IKN, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023. Nantinya tambahan pembiayaan IKN bisa dilakukan melalui utang, baik melalui penerbitan surat utang oleh IKN maupun utang kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan utang kepada konsorsium bank. Sorotan tajam publik kepada IKN ini kali ini akan saya langsung tanyakan kepada Kepala Otorita IKN, Basuki Hadi Mulyono. Pak Basuki, selamat malam. Malam, Horas. Horas, Pak. Sehat-sehat, Pak? Alhamdulillah. Tidak kena banjir lagi ya? Enggak pernah, belum pernah. Belum pernah kena banjir. Seperti waktu banjir tempo hari, gambar Pak Bas itu viral itu, Pak, bawa-bawa motor trail gitu kan? Iya, saya kira saya tinggal di Kemang Pratama, Bekasi. Itu kawasannya yang jalannya terendam. Oke. Nah, mungkin itu karena intuisi PU saya. Saya sebagai orang PU, karena saya selalu bilang, jadilah orang PU, jangan jadi orang yang bekerja di PU. Jadi mungkin itu kebawa sehingga pada saat habis sahur, subuhan, terus saya dengar, wah air sudah ada di jalan. Saya langsung keluar, keliling sebetulnya. Karena saya ingin melihat apakah tanggulnya ada yang jebol, apakah pompa-pompa sudah berjalan. Jadi itu intuisi. Nah, pada saat ada satu ruas jalan, saya matikan karena harus didorong, saya takut mati. Habis itu hidup lagi. Tapi akhirnya jadi tahu, Pak, solusinya kira-kira apa itu? Ya karena kita sudah gini ya, Kali Bekasi ini adalah pertemuan antara Kali Cilengsi dan Kali Cikeas menjadi satu Kali Bekasi. Itu memang pada saat penanganan banjir Jabodetabek, Kali Bekasi ini belum pernah ditangani. Sehingga setelah pada tahun 2020 banjir besar, itu Kemang Pratama bisa dikatakan tenggelam. Sehingga kami tangani. Tahun 2020? Tahun 2020. Setelah itu kami tangani. Jadi sepanjang 33 km
Sungai Kali Bekasi ini dari pertemuan Cilengsi dan Bekasi tadi sampai ke Muara, ini sudah ada kontraknya semua. Nah, cuman kita tangani mana-mana yang sudah dibebaskan. Baik. Kemarin terakhir, hari kemarin, Bapak Gubernur Jawa Barat meninjau dan beliau akan menangani pembebasan lahannya segera. Baik. Pada saat sebelumnya, pemerintah Jawa Barat tidak berkenan menangani pembebasan lahan. Saat ini Bapak Gubernur langsung menangani dan akan dikerjakan oleh Kementerian PU. Baik. Melanjutkan. Kita sekarang bicara ibu kota Nusantara nih Pak Bas. Pertama-tama ingin memberi selamat dulu karena akhirnya Pak Bas sudah punya kantor juga di sana di IKN Nusantara dan sudah berfungsi. Sampai saat ini sudah ada berapa orang Pak karyawan IKN, otorita IKN yang ada di sana, dan itu berapa persen sih dari total